Baik, Ibu buka ya untuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku semua kabarnya? Baik-baik aja ya? Insya Allah kalian semua kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik dan agar kita semua selalu mendapatkan ilmu ya anak-anak ya dari pembelajaran yang kita dapat pada hari ini. Baik, untuk anak-anakku mungkin bisa menghidupkan videonya ya untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Selesai, baik. Ibu buka kembali ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah datang, yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, apakah anakku atau ada yang tidak hadir? Teman-temannya mungkin coba bisa ditanyakan ya untuk teman-teman yang tidak hadir bisa menghubungi Ibu di grup bisa dan juga melalui WA Ibu sendiri juga bisa ya anak-anak ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini Ibu akan memberi ini lembar untuk absensi pada hari ini. Sebentar ya, akan Ibu bagikan. Baik, untuk link absensi sudah Ibu berikan di grup WA ya, anak-anak ya. Jadi kalian bisa mengecek absensi untuk hari ini. Jadi ini untuk bentuk absensi hari ini kalian bisa mengisi nama, kelas, nomor absen seperti biasa. Lalu untuk kehadiran bisa diklik seperti ini ya anak-anak ya. Diklik lalu dikirim. Lalu mungkin untuk beberapa mungkin ada wali murid yang anaknya tidak bisa hadir karena sakit atau izin bisa mengisi forum hadir juga, forum absen dan bisa mengeklik izin atau sakit lalu bisa dikirim gitu ya. Baik. Baik, untuk absensi bisa langsung diisi ya sama anak-anak semua. Dan setelah mengisi absen, kita bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, baik. Pasti anakku udah ngisi semua ini ya, udah ngisi absen semua ya. Sudah, Bu. Baik. Nah, supaya kita semangat ini ya, supaya kita semangat untuk pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pasti sudah tahu semua ya, anakku semua ya. Udah tahu kan, pasti anakku ini pinter semua soalnya ya. Baik, jadi ayo kita semuanya nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pintar semuanya anakku ya, bisa nyanyi dengan baik semua ya. Baik, saat akan langsung Ibu mulai ya untuk belajar hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini anakku kita semua akan mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah simbiosis, yang kedua adalah materi bangun datar, dan yang ketiga adalah pantun. Pasti sudah tidak asing semua ya aku ya dengan pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini Ibu meminta anakku semua untuk melihat video yang akan Ibu tunjukkan. Ini apakah sudah terlihat anak-anakku semua di layar HP atau laptop kalian? Sudah ya. Ini akan Ibu play videonya. Nanti bisa disimak. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis.
Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Jadi begini ya teman-teman, yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Simbiosis itu terdapat dalam 3 bentuk, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis mutualisme? Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Jadi begini ya anak-anak penjelasannya. Kupu-kupu menghisap madu yang terdapat pada bunga. Sementara itu, kehadiran kupu-kupu dapat membantu penyerbukan bunga. Setelah penyerbukan, bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Apa ada ya contoh lain selain hubungan antara kupu-kupu dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lainnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat makanan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau merasa lebih nyaman karena kutunya berkurang. Selanjutnya, kita akan mempelajari simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis parasitisme? Contohnya adalah hubungan antara kutu dan manusia. Kutu mendapat keuntungan karena mendapat makanan dan tempat tinggal di rambut kita, sementara kita akan rugi dengan adanya kutu tersebut. Selain hubungan kutu dan manusia, adakah contoh lain dari simbiosis parasitisme? Contoh lainnya adalah hubungan antara bunga Rafflesia dan inangnya. Bunga Rafflesia mengambil makanan dari proses fotosintesis tumbuhan inangnya. Sementara itu inangnya merasa rugi karena jumlah makanannya berkurang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dari pengertiannya tadi, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, tetapi ikan hiu tidak dirugikan. Kira-kira apa ya contoh lain dari simbiosis komensalisme? Contoh lainnya adalah hubungan antara tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Jadi, anggrek tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Itulah sekiranya materi simbiosis yang dapat saya sampaikan. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan semoga. Nah, baik, tadi anak-anakku sudah lihat semua ya. Jadi, simbiosis itu merupakan hubungan antara makhluk hidup, bisa jadi dari hewan ke tumbuhan,
tumbuhan ke hewan, ataupun manusia ke hewan, ataupun manusia ke tumbuhan. Nah, di dalam simbiosis ini sendiri, anak-anakku, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan antara makhluk hidup di mana kedua pihak ini saling diuntungkan. Lalu yang kedua ada simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini sendiri merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang saling dirugikan atau yang sama-sama tidak merasa diuntungkan. Lalu yang ketiga adalah hubungan simbiosis komensalisme, adalah hubungan dari dua makhluk hidup di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Seperti itu ya anak-anakku semua. Nah, dari penjelasan di video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ya, belum ada. Nah, untuk anak-anakku yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa langsung bertanya di kolom chat atau mengeklik tombol raise hand yang ada di chat juga ya anak-anakku ya, atau di partisipan. Seperti itu. Nah, baik. Setelah tadi kita menyimak video tentang simbiosis antara makhluk hidup, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak-anakku semua, yang lembar kerjanya ini bisa dikumpulkan hingga nanti jam 3 sore ya anak-anakku ya, atau setelah pembelajaran selesai. Nah, di sini ada lembar kerja pertama yang bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran hari ini selesai. Untuk link lembar kerjanya sudah Ibu kirim di grup WA, jadi anakku bisa menyimak atau melihat semua. Nah, di sini Ibu akan memberi instruksi singkatnya saja. Jadi, untuk lembar kerja pertama, anak-anakku bisa menyimak video yang sudah Ibu taruh di lembar kerjanya. Ini ada 4 video ya anak-anakku ya. Kalian bisa melihat dulu untuk videonya, lalu bisa menjawab pertanyaan yang sudah tertera di lembar kerja. Jangan lupa diisi dulu nama dan kelasnya ya. Nah, di sini ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan semampu kalian ya, anak-anakku semua. Lalu nanti kalau kalian sudah mengisi pertanyaannya, bisa kalian klik kirim, gitu ya, anak-anakku. Nah, baik. Dari lembar kerja dan tata cara pengerjaan lembar kerja, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk anak-anakku semua? Belum ada ya, baik. Nah, tadi kita sudah membahas secara singkat ya anak-anakku mengenai apa itu simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya, di sini Ibu ingin mengajak anak-anakku semua untuk menyimak video lagi tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai bangun datar ya anak-anakku ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng ya untuk videonya. Jadi materi untuk belajar hari ini adalah bangun datar, tapi hanya bangun datar. saja ya anak-anak. Bangun datar adalah sebuah objek benda 2 dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun 2 dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Berikut ini ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam bangun datar. Yang pertama ada sisi. Sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. Contoh, perhatikan gambar persegi. Dari gambar persegi di samping, yang dimaksud dengan sisi adalah garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA. Yang kedua yaitu sudut. Sudut adalah besaran rotasi antara 2 garis, antara 2 bidang, atau antara garis dengan bidang. Contoh, perhatikan gambar persegi. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sudut yang terdapat dalam persegi adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang luas dan keliling bangun datar persegi.
persegi panjang, dan segitiga. B. Luas bangun datar. Yang pertama, persegi. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD disebut dengan sisi atau biasa disingkat dengan S. Sedangkan untuk rumus mencari luas persegi yaitu sisi dikali sisi atau biasa disingkat dengan S kali S. Sedangkan rumus untuk mencari keliling persegi yaitu 4 kali sisi atau biasa disingkat dengan 4 kali S. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sudutnya siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AB dan garis CD kita sebut dengan panjang atau biasa disingkat dengan P. Sedangkan garis BC dan garis AD kita sebut dengan lebar atau biasa disingkat dengan L. Untuk mencari luas persegi panjang, maka kita gunakan rumus panjang kali lebar atau biasa disingkat dengan P kali L. Sedangkan untuk rumus mencari keliling persegi panjang, kita gunakan rumus 2 kali P ditambah L. A. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Yang kedua yaitu segitiga tumpul, besar sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu segitiga lancip, besar sudutnya yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Selanjutnya yaitu B. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Dan yang kedua yaitu segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Dan yang terakhir yaitu segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Sedangkan untuk rumus mencari luas segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi 2 atau biasa disingkat dengan A kali T bagi 2. Sedangkan untuk rumus keliling segitiga yaitu A ditambah B ditambah C atau ketiga sisinya kita jumlahkan. Contoh soal. Sebuah rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga sama sisi, memiliki panjang alas 30 cm dan tingginya 22 cm. Nah, baik. Tadi gimana? Sudah paham semua ya, anakku semua ya. Jadi, bangun datar ini merupakan suatu bidang yang memiliki atau yang terdiri dari garis atau lengkung ya anakku ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa itu persegi, lalu persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, mungkin dari pembelajaran tadi atau dari video yang sudah kita simak tadi, adakah yang ingin bertanya untuk anakku? Belum ya, belum ada ya. Nanti untuk kalian yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom chat dan juga bisa langsung menghubungi Ibu di WA ya anakku ya. Baik, nah untuk mempelajari seperti untuk contoh soalnya nanti akan Ibu lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di mana supaya kita memiliki waktu yang lebih banyak ya anak-anak ya, karena untuk contoh soal sendiri itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan meng-share video kembali tentang materi pembelajaran selanjutnya.
Baik, disimak ya anak-anakku ya semuanya. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pantun untuk kelas 4 sekolah dasar. Dan di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang pengertian pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Selanjutnya, kita memahami ciri-ciri pantun dulu ya adik-adik. Apa saja ciri-ciri pantun? Yang pertama, ada tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Dan yang keempat, berirama ABAB. Berikut ini ada jenis-jenis pantun. Yang pertama, ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran kepada seseorang atau masyarakat. Yuk baca contohnya. Kereta cepat tak terkejar, udah lari berputar-putar. Marilah kita rajin belajar, moga-moga menjadi pintar. Yang kedua, ada pantun jenaka. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Mari baca contohnya. Jadi orang jangan terlalu sombong, pasti menyesal di kemudian hari. Jika gigi sudah ompong, jangan lupa pergi ke dokter gigi. Yang ketiga, ada pantun agama. Jenis pantun ini memiliki kandungan isi yang membahas manusia dengan penciptanya. Yuk baca contohnya. Bila dingin mari berdiam, minum hangat jangan kurang. Mari tunaikan sembahyang, 5 waktu jangan kurang. Yang terakhir ada pantun anak. Jenis pantun ini untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Mari baca contohnya. Mati lampu jadi kegelapan, nyalakan dulu sebatang lilin. Ada tugas segera kerjakan, itulah tanda anak disiplin. Sampai sini dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, jadi sudah lihat semua ya videonya ya anak-anakku ya. Nah, jadi pantun itu apakah ada yang bisa menjelaskan kembali tadi apa sih sebenarnya pantun itu? Coba mungkin Andini atau Ayu yang bisa menjelaskan. Ya, Ayu silakan menjelaskan. Nah, benar sekali ya anakku ya. Jadi pantun itu merupakan salah satu karya sastra yang masih populer ya anakku ya sampai saat ini ya. Nah, biasanya pantun ini termasuk dalam jenis puisi lama anakku yang masih populer hingga saat ini. Lalu Bu, sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri pantun? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di video, ciri-ciri pantun itu salah satunya seperti biasanya terdiri dari 4 baris ya anakku ya. Jadi di sini Ibu perlihatkan ya untuk contohnya. Ini ya seperti dia. Jadi ada 4 baris ya anakku ya. Ada 4 baris salah satu cirinya. Lalu selanjutnya memiliki 8-12 suku kata tiap baris. Nah, apa itu suku kata? Jadi, suku kata itu contohnya seperti ini ya, anak ya. Misalkan Ibu memiliki kata matahari. Nah, yang mana suku kata dari matahari ini sendiri? Yaitu ma, ta, ha, dan ri. Nah, jadi, suku kata ini potongan ya, potongan dari suatu kalimat. Seperti itu, anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri pantun memiliki sampiran dan isi. Jadi isi ini merupakan tujuan dari pantun itu sendiri ya, anak ya. Sedangkan sampiran ini sebuah kalimat yang sekiranya bisa menghubungkan atau yang tidak memiliki hubungan dengan isi, tetapi bisa membantu isi untuk agar isi tersebut berirama ABAB ya. Ini berhubungan dengan nomor 4, yaitu harus
berirama ABAB. Nah, sampiran ini sendiri bebas ya anak-anak ya, selama akhir dari sampiran ini sendiri memiliki huruf atau suku kata yang sama dengan isi dari pantun itu sendiri ya anak-anak. Biasanya sampiran ini terdapat di dua baris awal dan isi ini terdapat di dua baris akhir seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pantun. Nah, pantun ini ada banyak sekali ya jenis-jenisnya. Yang pertama seperti pantun nasihat, lalu pantun anak-anak, yang ketiga ada pantun jenaka, dan juga yang selanjutnya ada pantun agama. Seperti itu. Nah, ini untuk dan setiap pantun itu sendiri memiliki beberapa tujuan ya anak-anak ya. Seperti ini contohnya tadi pantun nasihat sebagai himbauan atau anjuran kepada seseorang atau masyarakat seperti itu. Nah, tadi kita sudah menyimak ya video mengenai apa itu pantun. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menge-share lembar kerja yang kedua untuk anak-anakku semua. Masih semangat kan ya? Harus semangat ya anakku ya, harus selalu semangat. Gampang kok anak-anakku, tugasnya ini cukup mudah ya. Nanti kalian juga memiliki waktu yang banyak yang bisa dikumpulkan maksimal jam 3 sore. Nah, baik, ini Ibu lihat anak-anakku sudah mulai kurang semangat semua ya. Baik, nah supaya kita semangat lagi, ayo di sini Ibu memiliki sebuah lagu singkat ini supaya kalian semua semangat, namanya Tepuk Semangat. Nah, Bu, bagaimana Bu cara melakukan tepuk semangat? Nah, ini kan anak bisa melihat Ibu semua ya. Jadi ya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu ya anakku ya. Coba kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Yang pertama ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pintar semua ya anak-anakku ini ya. Baik. Sudah semangat semua ya? Sudah dong. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku ya. Nah, selanjutnya ini lembar kerja. Jadi ini lembar kerja kedua yang bisa anak-anakku semua kerjakan mengenai pantun. Jadi untuk instruksinya sama ya. Jadi kalian mengamati dulu video di website atau di YouTube yang sudah Ibu cantumkan di lembar kerja. Selanjutnya jangan lupa juga untuk diisi nama dan kelasnya. Dan dijawab seperti itu ya anak-anak ya. Untuk batas pengumpulan sama seperti lembar kerja yang pertama, yaitu jam 3 sore ya anak-anak ya, maksimal. Nah, baik. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Apa anak-anakku semuanya sudah paham? Sudah ya, ya bagus. Nah, baik. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi pada hari ini kita mempelajari 3 materi. Yang pertama ada materi IPA yang dari simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Di mana simbiosis ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis mutualisme ini sendiri merupakan simbiosis di mana antara dua pihak ini saling diuntungkan. Lalu simbiosis parasitisme merupakan simbiosis di mana dua pihak ini tidak saling diuntungkan, dan simbiosis komensalisme merupakan simbiosis atau hubungan di mana salah satu pihak ini merasa diuntungkan, namun pihak yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Lalu pembelajaran yang kedua kita mempelajari tentang bangun datar, di mana bangun datar yang kita pelajari hari ini terdiri dari persegi panjang, dan juga segitiga ya anak-anakku ya. Dan yang pembelajaran terakhir adalah
pembelajaran mengenai pantun, di mana pantun ini merupakan salah satu jenis kayak puisi lama yang masih populer hingga saat ini. Nah, untuk tugas lain, jadi Ibu ada tugas lain ya. Ini cukup gampang anakku. Jadi kalian selain mengerjakan lembar kerja tadi yang sudah Ibu berikan, Ibu memiliki tugas untuk anakku semua untuk membuat masing-masing satu puisi bebas, terserah puisi bebas apa saja, mau puisi ngakak, bisa puisi anak, bisa puisi nasihat, bisa puisi pantun agama, maksud Ibu pantun ya, maaf ya anak ya. Jadi bebas pantunnya apa saja, tiap anak masing-masing membuat cukup satu saja. Nanti pada pertemuan minggu depan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan puisinya atau pantunnya, gitu ya anak ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya mungkin untuk pembelajaran hari ini atau untuk tugas yang akan diberikan oleh Ibu? Sudah cukup ya? Baik. Nanti untuk anak-anakku yang mungkin ingin bertanya atau lupa bertanya, selalu ingin bertanya nanti bisa bertanya langsung di grup WhatsApp atau bisa langsung menghubungi Ibu ya anak ya, atau menghubungi atau mengecat Ibu di WA. Untuk nomor Ibu sudah tahu semua ya? Sudah ya. Baik, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa anak-anakku terima dengan baik. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan semangat ya untuk menerima pembelajaran di hari-hari berikutnya. Baik, untuk anakku mungkin bisa dihidupkan ya videonya atau diaktifkan suaranya. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anakku semua yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.